Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi Izzuddin selaku pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Dalam hal ini memberikan tugas kepada kami dengan judul makalah keamanan komputer dan lisensi dalam perundangan. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait bagaimana keamanan komputer dan lisensi dalam perundangan ITE. Jadi suatu program komputer atau software menjadi sangat berharga sehingga hak cipta software tersebut perlu dapat untuk dilindungi karena hasil cipta seorang itu layak untuk dilindungi sebuah karyanya. Di sisi lain adalah wajar apabila si pencipta itu kemudian bermaksud untuk menikmati nilai ekonomi yang terdapat dalam ciptaan tersebut karena suatu karya teknologi yang berupa digital itu sangat bermanfaat bagi orang lain, dari manfaatkan dan juga adalah sebagai sumber ekonomi, maka hal itu sangat patut untuk dilindungi dari cipta karya tersebut. Nah, selanjutnya, berkembangnya teknologi juga tak lepas dengan adanya persaingan yang ketat karena karya yang muncul tersebut lewat digital membuahkan hasil profit yang begitu luar biasa. Maka keamanan yang sangat diharapkan untuk mencegah terjadinya penggadaan itu maupun pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu di sisi lain hasil profit yang sangat besar, keuntungan yang sangat tinggi itu harus dijaga oleh pihak yang membuat karya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan karya tersebut. Maka keamanan sebuah komputer itu dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu keamanan yang bersifat physical security, dan juga keamanan yang berhubungan dengan orang, person security, dan juga keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau communication, dan terakhir juga keamanan dalam operasi. Itulah keamanan yang terdapat di komputer yang dapat diklasifikasikan menjadi 4. Meskipun ada undang-undang ya, dari undang-undang ITE perlindungan sebagai UTE itu yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap program komputer software atau biasa dinamakan software, tapi perlindungan tersebut untuk para pembuat atau pencipta software itu masih sangat belum maksimal ya, masih sangat belum maksimal karena juga sehingga ini saat ini banyak tindakan pembajakan terhadap suatu program komputer. Ini masih banyaknya terkejadian pembajakan maupun suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab oleh orang-orang yang membajak. Jadi keamanan yang minim atau mungkin bahkan ada undang-undang tersebut selaku ITE itu sangat masih belum mampu untuk mengatur perlindungan sebuah hukum. Maka perlunya sosialisasi terhadap para masyarakat karena pentingnya hasil sebuah karya manusia seorang itu yang lewat teknologi digitalisasi itu sangat perlu untuk dijaga betul karena dari profit ataupun keuntungan yang dicapai dengan dari hasil ataupun jerih payah seorang yang menggunakan yang membuat jasa sebuah dari hasil komputer yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, maka itu harus dijaga dengan undang-undang. Dan juga seperlunya sosialisasi yang tadi saya sebutkan, sosialisasi terhadap pada masyarakat luas, secara luas itu harus dijaga betul karena kemurnian ataupun orinya terhadap barang yang tidak dibajak hasil karya seorang yang tersebut itu sangat kita akuisisi, maksudnya kita prioritaskan untuk dipakai. Jangan kita sebagai masyarakat yang hanya mengkonsumsi hasil karya seseorang itu lewat hasil bajakan, tapi harus lewat ori ataupun murni dari orang yang hasil karya tersebut. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait lisensi dalam perundangan ITE oleh pemerintah.
Secara umum lisensi itu dapat diartikan sebagai pemberian izin terhadap pihak tertentu atau penerima lisensi dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan syarat tertentu. Ini bagaimana yang saya ambil dari sebuah buku. Menurut Ruslan Saleh, beberapa alasan memegang lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi adalah dengan lisensi dapat menghasilkan materi atau uang. Lisensi memiliki pengaruh memperkuat pasar. Dilihat dari segi teknis, pemberian lisensi punya daya memperluas cakrawala dan sebagai sarana tukar menukar ilmu pengetahuan. Pemberian lisensi kepada pihak lain tidak menyebabkan pencipta kehilangan haknya. Nah, ini adalah surat atau bukti bahwasanya kepemilikan hasil karya seorang itu perlu untuk diakuisisi. Maka perlunya adanya lisensi itu adalah sebuah hak bagi orang yang telah menciptakan sesuatu dan akan berdampak pada undang-undang ITE. Ketika ada orang yang mengambil akuisisi oleh hasil karyanya, maka ia akan terjerat perundangan ITE. Ini juga pengertian lisensi. Lisensi adalah pemberian izin untuk memproduksi suatu produk atau jasa tertentu di mana produk atau jasa tersebut sebelumnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakan pertama kali. Atau sering juga lisensi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual, di mana dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima dengan maksud supaya penerima lisensi dapat melakukan kegiatan usaha atau memproduksi produk tertentu dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Ini adalah sebuah pengertian lisensi. Maka lisensi bagi seorang yang mempunyai hak suatu cipta karya itu harus dijaga betul. Nah, kemudian jenis-jenis lisensi. Lisensi itu ada jenis-jenisnya, ini ada 3. Ini lisensi HKI atau hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana orang yang mempunyai hobi atau mungkin kehebatan dalam berintelektual atau mungkin menciptakan suatu karya, maka itu akan mendapatkan jenis lisensi HKI atau hak atas kekayaan intelektual. Kemudian juga lisensi hasil karya seni dan karakter. Nah, ini yang sebuah karya seni atau mungkin seseorang yang mempunyai karya seni bisa dilisensikan atau mungkin sebuah karakter. Dan juga terakhir adanya lisensi merek barang atau jasa. Seseorang membuat produk jasa, mempunyai jasa apapun, itu bisa dilisensikan untuk melindungi sebuah karya atau barang yang berupa jasa ataupun barang. Nah, jadi kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap program komputer adalah untuk merangsang aktivitas dan juga kreativitas agar para pencipta memiliki gairah dan semangat untuk melahirkan karya cipta, karena tujuan akhir dari perlindungan hak cipta adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada pemilik hak cipta. Jadi kesimpulan dari apa yang telah tadi saya paparkan di atas tadi, materi yang saya paparkan, maka perlu adanya sebuah perlindungan hukum terhadap orang yang telah menghasilkan sebuah jasa ataupun mungkin produk maupun kreativitas terhadap teknologi. Karena teknologi sekarang yang begitu pesat, yang begitu berkembang ini, yang bisa dimanfaatkan oleh seseorang luas, mulai dari berkehidupan sosial, berekonomi maupun berbisnis, itu sangat perlu untuk zaman sekarang. Karena perkembangan yang begitu pesat dan juga informasi yang lebih luas dan terupdate, dari itu tersebut kita bisa memiliki kecepatan dalam mendapatkan sebuah informasi. Karena lisensi ataupun mungkin payungan hukum bagi seorang yang menciptakan sebuah karya lewat digitalisasi, maka itu perlu untuk diamankan, perlu untuk dilindungi. Hasil karya yang telah diciptakan sebagaimana jerih payahnya untuk menghasilkan karya, tidak hanya dia melakukan hal sesuatu, tapi juga lewat intelektual yang sangat luar biasa. Seorang yang tidak pintar atau mungkin orang tidak belajar mungkin pasti tidak bisa menciptakan suatu karya lewat digitalisasi. Karena perlunya perlindungan hukum bagi seorang pencipta program
program komputer itu sangat diperlukan dan sangat untuk dijaga betul hasil karyanya. Mungkin itu cukup dari paparan yang saya presentasikan, materi yang saya berikan lewat makalah dan juga PowerPoint. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memberikan materi ataupun keilmuan dalam mata kuliah aplikasi komputer. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga saya memohon maaf bila mana dalam memberikan mempresentasikan materi dan juga makalah masih banyak keliruan maupun kesalahan. Saya pribadi saya mohon maaf Bapak, dan juga saya mohon ilmu yang diberikan semoga bisa bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi teman-teman saya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.